We are two wanderers at dawn of the world full of war. Inilah Museum Benteng Heritage. Bukti perkembangan peradaban di Tangerang terdapat di museum ini. Bangunan berarsitektur Tionghoa ini berdiri sejak abad ke-17 dan ditinggali oleh masyarakat sekitar. Seiring waktu, kondisi bangunan tidak terawat dan memprihatinkan. Tahun 2009, Udaya Halim mengambil alih bangunan tua tersebut. Udaya butuh waktu 2 tahun untuk merestorasi bangunan menjadi bentuk seperti semula. Kurangnya referensi bentuk bangunan membuatnya riset hingga ke luar negeri. Museum yang berada di Jalan Cilame, Pasar Lama, Tangerang ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama menjadi restoran dan tempat berkumpul, sedangkan koleksi museum terletak di lantai kedua. Banyak koleksi-koleksi lukisan yang terpampang di dinding, serta piala dan penghargaan yang pernah diraih Museum Benteng Heritage. Di lantai kedua, terdapat beragam benda langka berusia tua tertata rapi. Sejarah Laksamana Cengho terpampang di dinding, seorang muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar pada dinasti Ming. Terdapat juga meja catur khas negeri Cina. Terdapat juga sepatu yang tersusun rapi di etalase. Sepatu ini merupakan sepatu wanita dewasa. Pada zaman dinasti Sung, wanita Tionghoa berlomba-lomba memiliki kaki yang kecil. Mereka percaya bahwa kaki yang kecil melambangkan kecantikan wanita. Banyak koleksi-koleksi lukisan yang terpampang di dinding, serta piala dan penghargaan yang pernah diraih Museum Benteng Heritage. Ini situasi stasiun Tangerang pada tahun 1940. Jadi kalau lurus itu namanya Jalan Kisamaun, ke arah kiri itu ke arah Gor, kemudian ke arah kanan yang ada becak. Di sini itu ada tugu jam warna hijau. Nah, ini masuknya ke Pasar Lama. Kelenteng itu dibangun 1684, jadi persis ketika Bentengan Tangerang itu dibangun. Nah, dari catatan sejarahnya kan dikatakan pertengahan abad 17, 1650, Sungai Cisadane merupakan batas antara kerajaan Banten dengan wilayah Batavia. Dan ketika Belanda memperluas Jakarta Batavia, maka Tangerang menjadi West Only London, yang dikatakan bagian barat dari Jakarta. Nah, tentu saja adanya kelenteng berarti kan ada pemukiman, ya, karena nggak mungkin ada kelenteng nggak ada yang tinggal. Dan kebetulan gedung yang sekarang Anda ada di sini yang menjadi Museum Benteng Heritage, dari riset saya kemungkinan paling besar adalah ini bukan rumah tinggal, tetapi
tapi rumah komunitas. Jadi berhubungan dengan rumah ibadah, lalu rumah komunitas, dan wilayah ini wilayah perdagangan. Jadi benteng ini dibangun oleh Belanda. Nah, kenapa Belanda membangun benteng? Karena dulu Belanda ini menguasai wilayah Tangerang. Nah, jadi Tangerang itu masih termasuk wilayah Banten kan. Nah, jadi kerajaan-kerajaan dari Banten itu sering menyerang markas-markas Belanda yang ada di kota Tangerang. Nah, jadi mereka ini Belanda membangun benteng sebagai alat pertahanan. Nah, tapi anehnya, walaupun Belanda membangun benteng, tapi masyarakat Tangerang menamakan benteng ini bukan sebagai benteng Belanda, melainkan sebagai benteng Makassar. Nah, jadi benteng ini dinamakan sebagai benteng Makassar karena di mana Belanda ini percaya kepada orang-orang Makassar. Mereka dikirim dari Sulawesi ke Tangerang hanya khusus untuk menjaga benteng. Nah, makanya dinamakan sebagai benteng Makassar. Nah, kebetulan orang-orang peranakan di Tangerang itu bertempat tinggal di wilayah benteng atau di area benteng. Nah, jadi kalau orang Tangerang zaman dulu kalau ditanya mau kemana, lu mau kemana, pasti jawaban mereka ke benteng karena ini adalah pusatnya. Kalau zaman dulu mereka jawabnya ke kota, itu adalah Jakarta. Bangunan tua, jadi dari abad ke-17 dan usia bangunannya 300 tahun lebih, dan di abad ke-17 dulu dinamakan sebagai rumah komunitas atau tempat organisasi. Jadi bentuk asli dari bangunannya itu melebar ke samping. Jadi kita ada di bagian tengah, ini adalah sayap kanan, bagian sebelah kanan saya, ini adalah sayap kiri. Nah, kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari connecting door atau pintu penghubung antara rumah ke rumah. Di bagian sebelah sana juga ada. Nah, jadi di abad ke-17 bangunan ini masih satu bangunan. Kemudian di abad ke-19 bangunan ini dimiliki secara pribadi oleh marga Loa. Nah, dan kebetulan marga Loa ini di abad ke-19 dia punya 3 anak, dan ketika dibagi mertualis, satu anak itu dapat 1 rumah. Nah, jadi setiap pintu penghubungnya atau connecting door itu ditembok supaya ada pembatas. Jadi boleh dilihat kemudian saya kanan, itu temboknya masih asli dari abad ke-17. Ya. Jadi dulu di bagian sayap kiri ini ditembok juga. Nah, kebetulan pada tahun 2009 keturunan dari marga Loa yang mempunyai bangunan tengah dan sayap kiri itu menjual bangunan ini. Dia jual, kemudian dibeli oleh Pak Udaya Halim, kemudian dilakukan restorasi selama 2 tahun dan diresmikan pada tahun 2009. Sayap kanan kita belum bisa dapat karena masih dimiliki secara pribadi oleh keturunan dari marga Loa dan sampai sekarang masih bertempat tinggal di situ dan sekalian berjualan. Nah, jadi walaupun kita mendapatkan 2 bangunan, kita tetap mempertahankan bentuk bangunan asli. Nah, yang pertama adalah lantainya. Jadi dari depan sini sampai belakang ini lantainya masih asli dari abad ke-17. Kebetulan ini dibawa dari Tiongkok. Dan nama lantainya adalah lantai terakota. Lantai terakota ini kita pernah bongkar juga, kemudian kita ukur. Jadi satu ubi itu tebalnya 5 inci, nah 12,5 cm. Kemudian yang kedua adalah tembok dari bangunannya. Nah, temboknya ini juga tidak rata karena kebetulan kita melakukan restorasi sama sekali tidak menggunakan semen. Jadi kita ini menggunakan bahan-bahan yang digunakan pada zaman dulu seperti batu bata merah, pasir, dan karbon. Nah, untuk tiang penyangga atau fondasinya ini dari kayu, dan nama kayunya adalah kayu kulit atau kayu besi. Dimana kayu besi ini memiliki sifat dia makin lama makin tua. Nah, dan untuk koleksi-koleksinya ini dimiliki secara pribadi dan bersih. Nah, jadi kita ini hanya dapat bangunannya saja dan kita isi koleksi-koleksinya yang berkaitan tentang sejarah Tionghoa peranakan di Kota Tangerang. Nah, lukisan di bagian sebelah sini ini seperti
seperti yang di depan saya. Ini adalah situasi pasar lama. Nah, tahun 1950. Ya. Jadi di depan museum situasi pada zaman dulu seperti ini. Nah, untuk jual misalnya di bagian sebelah sini, ini situasi stasiun Tangerang pada tahun 1940. Cuman untuk bangunannya sudah tidak ada lagi. Nah, yang di bagian sebelah sini ini adalah situasi perempatan Kisah Maun, sama di tahun 1940 juga. Jadi kalau lurus itu namanya jalan Kisah Maun, ke arah kiri itu ke arah Gor, kemudian ke arah kanan yang ada becak. Di sini itu ada tugu jam warna hijau. Nah, ini maksudnya ke pasar lama. Nah, jadi situasi rumah pecinan pada zaman dulu itu masih banyak. Cuman sekarang sudah berganti bangunan menjadi gedung baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam ada peraturan yang harus kita taati selama masuk museum. Jangan berpisah dari saya. Kemudian naik ke lantai 2, kita buka alas kakinya. Masuk dari pintu ini sampai ke lantai 2 tidak boleh foto, video, merekam suara, dan dilarang menyentuh polisi museum.